Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Istanbul. Jumpa lagi dengan Ibu Yuli. Nah, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang taksiran pecahan biasa dan taksiran pecahan campuran. Oke, yang pertama kita mulai dari taksiran pecahan biasa. Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Yang pertama, ketika kita ingin mengalihkan taksiran pecahan biasa, maka yang dikalikan itu adalah pembilangnya. Nah, sedikit Bu Yuli mengulang ya. Kira-kira teman-teman masih ingat apa enggak nih? Misal 3/4. 3 ini merupakan pembilang. Langsung aja ya. Nah, 4 ini merupakan penyebut. Nah, ini namanya pecahan biasa ya teman-teman. Kalau ada di sini misalnya 2, 3/4, maka itu disebut pecahan campuran. Baik, kita mulai. Misalkan yang namanya taksir itu kan kita kira-kira ya. Nah, jika misalnya Bu Yuli tuliskan 4/9, ini adalah pecahan biasa gitu. Nah, bagaimana cara menaksir ini 4/9? Oke, yang paling pertama adalah kita tulis ulang ya, ini jawab 4/9. Nah, di sini setiap pembilangnya maka kita kalikan 2 ya. Ingat, dikalikan 2, bukan angka yang lain. Mana pembilang? Nah, pembilangnya adalah 4, maka kita kalikan 2. Kecil-kecil aja ya, 2-nya. 4 dikali 2, maka hasilnya adalah 8. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membandingkan. Kira-kira kan pembilangnya hasilnya 8, penyebutnya hasilnya 9. Mana yang lebih besar antara pembilang dan penyebut? Oke, maka penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Nah, jika penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka kita bulatkan menjadi 0 ya. Dibulatkan menjadi 0. Ya, ingat ya. Jika penyebutnya lebih besar dan pembilangnya lebih kecil, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, jika kebalikannya, jika penyebutnya lebih kecil dan pembilangnya besar, maka kita bulatkan jadi 1. Ya, seperti ini caranya. Oke. Sekarang jika kita masuk ke pecahan campuran, seperti apa cara membulatkannya? Contoh. Ini nomor 1 ya, ini nomor 2. 3/9. Kira-kira taksirannya berapa? Oke, mari kita mulai. Seperti biasa, kita fokus dulu ke pecahan biasa, yaitu 3/9 ini. Nah, ini kita taruh dulu 2 ya. Nah, 3/9. Seperti biasa, jangan lupa pembilang dikalikan dengan 2. Oke, 3 dikali 2 berapa? 6. Oke, kemudian teman-teman bandingkan. Mana yang lebih besar antara pembilang dan penyebutnya? Nah, maka yang lebih besar adalah penyebutnya daripada pembilang. Maka kita bulatkan ke 1 atau ke 2? Betul. Kita bulatkan ke 1 apa ke 0? Sorry, bukan 1 ke 2 ya, ke 0. Karena penyebutnya lebih besar. Seperti itu ya teman-teman. Paham ya caranya? Nih, jadi hanya ada 2 teman-teman caranya. Dikalikan 2, kemudian jika dia lebih besar penyebutnya, maka dibulatkan ke 0. Jika penyebutnya lebih kecil, maka dibulatkan ke 1. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Angkat ya. Nomor 1 soalnya adalah jika 8/10 ya dikali 9, 5/7, maka berapakah hasil taksirannya? Kita mulai.
Jawab. 8/10. Jangan lupa 8 dikalikan 2. Ya, pembilangnya pasti dikalikan 2. 8 kali 2, 16. Kemudian teman-teman bandingkan. Mana yang besar antara pembilang sama penyebut? 16 sama 10. Maka dia 10 ini disebut penyebut, dia lebih kecil daripada pembilang. Maka kita bulatkan jadi 1. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke 9. Ini udah ya, ini. Kemudian yang ini 9, 5/7. Yang perlu diperhatikan yaitu ini 5/7. Coba 5-nya kita kalikan berapa? Ya, betul, 2. 5 kali 2, 10. Kemudian bandingkan. Mana yang lebih besar pembilangnya 10 sama penyebutnya 7? Oke, betul. Maka dia pembilangnya lebih besar ya. Betul nggak? Pembilangnya lebih besar, maka kita bulatkan. Sebentar. 9, 5/7 ya. Maka kita bulatkan menjadi 1. Nah, karena ini satu hasil dari bulatan, jangan lupa teman-teman tambah 9 ya. 9 ini kan belum di kita apa-apain tadi ya, belum kita kalikan, belum kita bagikan, maka ditambah 9. Sama dengan 9 tambah 1, maka hasilnya adalah 10. Jadi di sini ya. Jadi 8/10 dikali 9, 5/7 hasilnya adalah, nah, jangan lupa tadi 8/10 ini jika dibulatkan jadi 1 dikali 9, 5/7 hasilnya ya 10. Maka hasilnya adalah 10 ya. 1 dikali 10 hasilnya 10. Begitu ya. Paham nggak? Gampang ya, insyaallah. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita coba ya. 5 4/5 ditambah 3, 2 per berapa ya? Kita coba per 7. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Oke, kita mulai. 5, 4/5. Ingat, 4 ini jangan lupa dikalikan 2 karena dia disebut pembilang. 4 kali 2, 8. Sekarang coba dibandingkan. 8/5 atau penyebutnya 5, pembilangnya 8. Mana yang lebih besar dan lebih kecil? Maka dia dinaikkan atau dikurangi. Kalau dinaikkan jadi 0, kalau dinaikkan jadi 1, kalau dikurangi jadi 0. Nah, maka dia, perhatikan dulu nih, 8/5. Kira-kira kemana dibulatnya? Karena dia pembilangnya lebih besar, ya, betul nggak? Nah, maka kita bulatkan menjadi 1. Udah dapat hasil bulatannya 1, jangan lupa 5 ini kita tambahkan. 1 tambah 5 maka 6. 1 gitu ya. Kemudian yang kedua, 3, 2/7. Jangan lupa kita kalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4 ya. Pembilangnya 4, penyebutnya 7. Otomatis yang lebih besar adalah 7. Maka kita bulatkan menjadi 0. Kenapa 0? Karena pembilangnya lebih kecil ya. Kalau ini pembilangnya lebih besar maka dia 1 ya. Karena dia pembilangnya lebih kecil, kita bulatkan jadi 0. Jangan lupa ditambahkan 3 ini ya. Oke, maka hasilnya
adalah 3. Jadi 4/5 ditambah 32/7 sama dengan, hasilnya adalah 5/4, tadi hasilnya 6 ya. 6 ditambah nih 3, maka hasilnya adalah 9. Oke ya teman-teman ya, gampang. Nah, begitu caranya. Oke, kalau sudah paham, nanti teman-teman silakan mengerjakan latihan ini. 4 soal, ya. Nanti jangan lupa difoto dan dikirim ke Bu Yuli. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.